Pada kompetensi teknik instalasi tenaga listrik, kita bisa mempelajari tentang instalasi rumah tinggal, instalasi gedung bertingkat, instalasi motor listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yugo Prasetyo. Saya guru dari SMK Negeri 7 Purworejo. Di sini saya mengajar pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Apa saja yang bisa kita pelajari di teknik instalasi tenaga listrik? Pada kompetensi teknik instalasi tenaga listrik, kita bisa mempelajari tentang instalasi rumah tinggal, instalasi gedung bertingkat, instalasi motor listrik, instalasi AC, ya. Dan di situ kita ada perbaikan dan perawatan alat rumah tangga. Di sini saya mengajar pada mata pelajaran IML atau instalasi motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol suatu rangkaian suatu mesin secara otomatis dan terprogram. Oke, pada mata pelajaran IML atau instalasi motor listrik, apa saja yang kita pelajari ya? Di sana kita mempelajari tentang kelistrikan 3 fase, ya. Apa bedanya 1 fase dan 3 fase? 1 fase biasanya digunakan untuk instalasi penerangan rumah tinggal atau sederhana. Untuk yang 3 fase itu adalah penerangan atau tenaga yang digunakan di industri, rumah sakit, perkantoran yang membutuhkan beban-beban yang besar. Jadi menggunakan 3 fase. Jadi sumber fasanya atau sumber positifnya ada 3, RST. Jadi kabelnya ada 3. Tapi kalau untuk instalasi penerangan rumah tinggal itu hanya menggunakan 1 fase saja. Jadi kita berfokus pada 3 fase untuk menginstalasi motor listrik dengan beban 3 fase. Jadi di sana kita mengontrol suatu motor yang ada di industri. Apa saja yang bisa dikontrol di dalam lampu? Biasanya kalau kita mengontrol lampu bangjo, ya, bangjo itu kontrolnya menggunakan PLC. Itu yang salah satu kita pelajari dari mata pelajaran IML. Jadi mengontrol suatu rangkaian, suatu instalasi yang digunakan secara otomatis. Perbedaannya dengan yang di rumah adalah yang di rumah adalah pengontrolnya secara manual. Jadi kita menggunakan saklar saja ya untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Itu salah satu contoh yang kita pelajari. Komponen apa saja yang digunakan untuk mengontrol suatu rangkaian atau rangkaian pengendali sederhana? Satu adalah panel, ya. Yang kedua adalah MCB. Yang ketiga adalah push button, tombol, ya, sebuah tombol push button. Yang keempat adalah kontaktor magnet. Yang kelima adalah OL. Yang keenam adalah PLC. Yang ketujuh adalah motor listrik. Oke, kita pelajari dari ketujuh komponen itu, kita pelajari satu persatu apa dan kegunaannya untuk apa. Yang pertama adalah panel, ya. Panel sendiri di sini digunakan untuk melindungi suatu rangkaian. Dia kan body, ya, body yang melindungi rangkaian tersebut dari gangguan manusia, dari gangguan alam juga, ya, karena hujan, karena petir juga, ya, karena panas juga, dan juga melindungi manusianya juga. Jadi mengamankan rangkaian dan mengamankan manusia biar tidak tersengat listrik juga, seperti itu, ya. Terus penempatan panel itu untuk suatu tombol, ya, tombol on off, ya, terus lampu indikator, terus indikator ampere atau arus, indikator tegangan, indikator Cosby. Yang kedua adalah MCB. Nah, MCB di sini ada 2 jenis, ya. Yang satu adalah jenis 1 fase dan 3 fase. Tapi di sini kita fokus yang 3 fase. Jadi 3 fase ini adalah sumbernya adalah fasanya adalah 3 atau positifnya ada 3. Jadi yang bertegangan itu ada 3 karena kita menggunakan atau mengontrolnya suatu motor listrik 3 fase. Jadi biasanya tidak digunakan di rumah, biasanya digunakan di industri. Jadi MCB di sini
fungsi pertama adalah pembatas daya, ya, pembatas daya. Setelah dayanya dibatasi, kapasitasnya berapa disesuaikan dengan ketika merupakan tombol on off, ya. On off ini berbeda dengan tombol on off yang digunakan di rumah, ya. Jadi tombol on off ini kita menggunakan sistem kemagnetan, ya. Di situ ada NO dan NC. NC adalah normally close, NO adalah normally open. Jadi digunakan untuk sebagai tombol, ya, tombol saklar, ya, saklar yang bekerja dengan pengunci. Di sini ada komponen keempat merupakan komponen kontaktor magnet. Jadi komponen di sini bekerja berdasarkan magnetan, ya. Jadi mirip dengan saklar tapi untuk 3 fas, ya, jadi 3 fas. Tapi di sini untuk menghubungkan listrik 3 fas ke motor 3 fas. Apakah bisa dari kontaktor magnet itu bisa digunakan untuk menghidupkan lampu? Bisa, ya, tapi biasanya digunakan untuk mengendalikan motor 3 fas. Jadi perwujudannya seperti ini, ya. Jadi Anda bisa lihat di gambar seperti itu. Jadi ada tombol A1 dan A2 itu sebagai fasa dan netral, terus 3 tombol itu yang dari input, ya. Jadi input RST itu input 3 fas, yang bawah ini adalah input 3 fas juga, ya. Output, ya, output 3 fas. Terus yang kanan dan kiri adalah normally open dan normally close. Kanan dan kiri juga ada seperti itu. Tapi kita tidak menggunakan yang ini karena normally open ini sudah kita kendalikan dan kita programkan di dalam PLC. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk penghubung dari 3 fas ke 1 fas dan sebagai pengendali. Untuk yang kelima adalah OL, ya. OL di sini adalah overload, ya. Jadi di sini dipasang di dekat atau ditempelkan pada kontaktor magnet. Overload ini digunakan sebagai pengaman motor, ya. Jadi kalau apabila motor tersebut mengalami gangguan atau mengalami korsleting, OL itu akan trip, ya, trip. Jadi akan mati. Jadi tidak merusak rangkaian yang sudah dibuat. Oke, komponen yang keenam merupakan PLC, ya. PLC di sini digunakan sebagai memori, ya, memori yang dapat diubah programnya dan kita atur sedemikian rupa. Inputnya bisa berupa sensor, berupa push button, ya. Outputnya bisa motor listrik, bisa lampu. Jadi apa saja yang mau kita kendalikan itu bisa menggunakan PLC atau singkatannya Programmable Logic Control. Jadi fungsinya sangat praktis, ya, di sini. Jadi kita tinggal memprogramkan saja apa yang kita inginkan. Terus kita bisa menggerakkan suatu conveyor atau lampu banjo secara otomatis, atau kalau di rumah kita bisa mengendalikan pompa air secara otomatis, ya. Bisa menggunakan timer juga. Jadi apapun yang mau kita buat bisa kita programkan, terus kita transfer melalui PLC tersebut, dan kita membuat programnya di komputer dan kita transfer menggunakan kabel data. Fungsinya seperti itu. Jadi semua sudah terprogram secara otomatis. Atau yang terakhir adalah motor listrik 3 fas. Ya, motor listrik 3 fas ini biasanya digunakan di industri. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk mata pelajaran instalasi motor listrik. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.